Di negeri ini, uang bisa bicara lebih lantang dari suara rakyat. Tapi kali ini, bukan soal korupsi kecil. Bukan juga permainan proyek receh. Kita bicara tentang 200 triliun rupiah, uang rakyat yang mengendap, entah di mana, entah untuk siapa. Ketika laporan Kementerian Keuangan mencuat, publik terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, adalah reaksi Kang Deddy Mulyadi, seorang politisi yang tak mau diam disindir. Di balik sindiran dan pernyataan resmi, ada aroma pertarungan besar, kekuasaan, citra, dan data yang disembunyikan. Dan di tengah badai isu ini, satu nama muncul membawa logika tajam dan analisis dingin, Purbaya. Siapkah Anda menelusuri apa yang tidak terlihat, dan mendengar kebenaran yang tak semua berani ucapkan? Malam itu, Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di balik gedung tinggi Kementerian Keuangan, lampu-lampu masih menyala, meski jam sudah melewati tengah malam. Sebuah laporan internal baru saja keluar, tebal, dingin, tanpa emosi, tapi mengguncang seluruh negeri. Di dalamnya, tertulis satu angka yang membuat dahi siapapun mengernyit, 200 triliun rupiah. Bukan anggaran baru, bukan bantuan darurat, tapi uang yang mengendap, tak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Tak ada yang tahu pasti kenapa. Tapi semua tahu, ini bukan jumlah kecil yang bisa diabaikan. Kabar itu bocor ke publik seperti api kecil yang menyambar jerami kering. Media berebut judul, talk show politik langsung panas sejak pagi, dan masyarakat mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin ratusan triliun rupiah uang rakyat hanya diam, tanpa kejelasan. Tapi di antara ribuan suara yang bergema, satu nama mulai menonjol, Kang Deddy Mulyadi. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan dan logat Sunda yang tegas, ia menuding keras, jangan-jangan ini bukan uang yang mengendap, tapi uang yang disembunyikan. Pernyataan itu langsung meledak di dunia maya. Banyak yang memujinya sebagai sosok pemberani, wakil rakyat sejati yang berani menentang kekuasaan. Tapi di sisi lain, pejabat Kemenkeu merasa tersindir. Mereka menilai Kang Deddy terlalu emosional, tidak memahami mekanisme anggaran yang kompleks. Namun, nada sindiran balik dari Kemenkeu justru memperkeruh suasana. Yang berteriak paling keras biasanya yang paling tidak tahu data, ujar seorang pejabat tinggi, sambil tersenyum tipis di layar televisi. Dan sejak saat itu, konflik terbuka pun dimulai. Sementara itu, di sudut ruangan kecil penuh dokumen dan monitor, Purbaya, seorang analis politik independen, menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Ia membaca laporan demi laporan, menandai setiap angka, setiap tahun, setiap nama daerah. Ia tahu, di balik semua keributan di depan kamera, ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam dari sekadar uang mengendap. Ini bukan soal dana, gumamnya pelan. Ini soal siapa yang mengendalikan uang itu, dan untuk apa. Malam semakin larut, tapi badai baru saja dimulai. Angka 200 triliun rupiah itu bukan sekadar angka, ia adalah bom waktu yang siap meledak di jantung kekuasaan. Di balik layar, masing-masing pihak mulai menyiapkan langkah. Kemenkeu dengan klarifikasi, DPR dengan panggilan rapat, dan media dengan headline provokatif. Tak ada yang tahu bagaimana akhir dari kisah ini, tapi satu hal pasti, kebenaran sedang berhadapan dengan kepentingan. Dan di sanalah, api politik mulai menyala. Pagi itu, suasana di gedung DPR masih hangat oleh perdebatan semalam. Tapi di balik hiruk-pikuk media dan rapat politik, sebuah pesan elektronik diam-diam masuk ke inbox redaksi salah satu media investigatif. Tidak ada pengirim jelas, hanya satu baris kalimat pembuka yang membuat jantung siapapun berdegup cepat. Kebenaran tidak bisa terus disembunyikan. Lihatlah data ini sebelum semuanya terlambat. Terlampir di dalamnya, ada file berisi daftar rekening pemerintah daerah. Puluhan lembar, dengan nominal fantastis yang mengendap tanpa transaksi selama bertahun-tahun. Beberapa di antaranya mencapai triliunan rupiah. Sumber misterius itu menulis bahwa dana itu sengaja dibiarkan, tidur, demi kepentingan tertentu. Tak dijelaskan siapa yang diuntungkan, tapi arah pesannya jelas, ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Kabar bocoran itu dengan cepat sampai ke telinga Kang Deddy Mulyadi. Ia menatap data itu lama, lalu menggeleng pelan. Kalau benar ini terjadi, ini bukan lagi kelalaian. Ini kejahatan terhadap rakyat, katanya di depan kamera media lokal. Dalam waktu beberapa jam, pernyataannya sudah viral di seluruh platform. Ia menuntut audit nasional,
meminta Kemenkeu turun langsung menjelaskan ke publik. Namun respons dari kementerian datang dalam bentuk sindiran halus. Kami harap para politisi tidak menunggangi isu teknis yang belum tentu mereka pahami. Sindiran itu, alih-alih meredam situasi, justru menyulut amarah. Kang Deddy merasa dihina, merasa perjuangannya diserang balik oleh institusi yang seharusnya terbuka terhadap kritik. Ia menantang debat terbuka, menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar data, tapi moral. Sementara itu, Kemenkeu tetap diam, seolah yakin publik akan lupa dengan sendirinya. Tapi mereka keliru, karena diam-diam, ada satu nama lain yang mulai bergerak, Purbaya. Di ruang kecilnya yang penuh peta politik dan catatan ekonomi, Purbaya membuka salinan file bocoran itu. Setiap angka ia baca, setiap baris ia telusuri. Beberapa rekening mencurigakan berasal dari daerah yang menjelang pemilu, selalu, kebetulan, menahan dana besar di akhir tahun anggaran. Polanya terlalu rapi, ujarnya pelan. Ia tahu, surat misterius itu hanyalah permulaan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai di bawah permukaan, dan kebenaran ini, jika dibeberkan, bisa mengguncang stabilitas seluruh negeri. Malam menjelang, di layar laptopnya, Purbaya menatap angka 200 triliun rupiah yang terpampang dingin. Ia menulis catatan kecil di sudut kertas. Uang tidak pernah mengendap tanpa alasan. Selalu ada tangan yang menjaganya tetap diam. Dan di luar sana, angin politik mulai berhembus lebih kencang dari sebelumnya. 3 hari setelah surat misterius itu beredar, layar televisi, portal berita, dan media sosial serentak menampilkan satu nama di puncak trending, 200 triliun rupiah yang mengendap. Isu ini sudah tak bisa dibendung. Talkshow politik malam itu seperti medan tempur, para pengamat saling bertikai, politisi berebut mikrofon, dan rakyat menjadi penonton yang haus kebenaran. Setiap saluran berita berlomba mencari narasumber yang paling keras berbicara, paling berani menuding, dan paling meyakinkan dalam membentuk persepsi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kang Deddy Mulyadi kembali muncul, kali ini dengan nada lebih tajam. Dalam wawancara eksklusif, ia berkata dengan mata menyala, "Ini bukan cuma masalah anggaran. Ini soal keberanian negara menghadapi dirinya sendiri. Kalau uang rakyat bisa tidur selama bertahun-tahun, artinya ada sistem yang sengaja membiarkannya tidur." Kalimat itu langsung mengguncang jagat politik. Ia disorot sebagai pahlawan anti korupsi baru oleh sebagian publik, tapi juga diserang habis-habisan oleh pihak yang merasa tersindir. Kemenkeu tak tinggal diam. Mereka menggelar konferensi pers dengan wajah tenang dan suara penuh kalkulasi. Seorang pejabat senior berkata, dana itu tidak mengendap, hanya menunggu proses pencairan administrasi daerah. Tidak perlu dibesar-besarkan, namun publik sudah terlanjur kehilangan kepercayaan. Di kolom komentar dan forum diskusi, rakyat mencemooh penjelasan itu. Selalu administrasi, selalu birokrasi, tulis salah satu netizen. Narasi pun mulai berbalik, rakyat lebih percaya pada kemarahan daripada klarifikasi. Sementara dunia politik bersuara keras. Purbaya memilih diam, tapi tidak pasif. Dari balik meja kerjanya, ia memantau arus opini publik. Ia tahu, dalam politik modern, kebenaran bukan lagi ditentukan oleh data, tapi oleh siapa yang paling cepat membentuk narasi. Ia menulis dalam catatannya, ketika publik sudah kehilangan arah, suara pertama yang terdengar itulah yang akan dipercaya. Dan kali ini, suara itu adalah milik Kang Deddy. Namun di balik gegap gempita, ada bahaya lain yang mengintai. Sejumlah media menerima peringatan halus, hati-hati membahas angka itu terlalu jauh. Beberapa berita menghilang begitu saja dari laman utama. Tapi bagi Purbaya, itu justru pertanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tahu, semakin banyak yang berusaha menutupi, semakin besar kemungkinan kebenaran itu menyakitkan. Malam itu, Purbaya menatap layar berita yang menampilkan wajah Kang Deddy dan pejabat Kemenkeu berdampingan, dengan judul besar. Duel dua narasi, kebenaran atau kepentingan. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan, bisiknya. Tapi perang opini ini akan menentukan siapa yang sebenarnya mengendalikan uang rakyat. Di tengah hiruk-pikuk politik dan perdebatan publik, Purbaya memilih jalannya sendiri, diam, tajam, dan penuh perhitungan. Malam-malamnya kini dihabiskan di depan layar, memandangi ribuan baris angka yang tak banyak orang pahami. Ia menelusuri data APBD daerah dari tahun ke tahun, menautkan rekening, membandingkan laporan kas,
hingga menemukan sesuatu yang ganjil, rekening milik pemerintah daerah dengan saldo raksasa yang tak pernah berubah, seolah waktu berhenti di sana. Semakin ia menggali, semakin aneh polanya. Rekening-rekening itu tersebar di banyak provinsi, dari ujung Sumatera sampai ke pelosok Sulawesi, dan sebagian besar memiliki satu kesamaan, tidak pernah disentuh sejak tahun politik terakhir. Ada yang diam selama 3 tahun, ada pula yang 5 tahun. Uang ini bukan tertidur, gumam Purbaya pelan, tapi sengaja dibekukan. Ia mencatat semua temuannya, membangun peta besar di dinding ruangannya, penuh garis merah yang menghubungkan nama-nama daerah, kepala dinas, dan proyek fiktif yang tak pernah rampung. Suatu malam, salah satu mantan pegawai keuangan daerah menghubunginya secara rahasia. Suaranya bergetar di ujung telepon. "Saya tidak tahan lagi, Pak," katanya lirih. "Dana itu, sengaja ditahan. Katanya untuk menjaga stabilitas menjelang pemilu. Tapi kami tahu, itu cuma alasan. Ada tangan-tangan politik yang bermain." Purbaya terdiam. Ia sudah menduga, tapi kini mendengarnya langsung dari orang dalam, membuat semuanya jauh lebih berat. "Apakah Anda punya bukti tertulis?" tanyanya cepat. "Ada, tapi saya takut," jawab suara itu pelan, sebelum sambungan tiba-tiba terputus. Sejak malam itu, Purbaya tahu dirinya tidak sedang berhadapan dengan sekadar kelalaian birokrasi, tapi sebuah sistem yang sudah disiapkan untuk mempertahankan kekuasaan dengan uang rakyat sendiri. Ia mulai menyimpan semua dokumennya di server terenkripsi, menjaga data dengan paranoia yang wajar. Di luar sana, nama Kang Deddy masih terus menjadi pusat perhatian, menantang Kemenkeu di depan publik, sementara Purbaya menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kebenaran berbasis data. Pukul 2 dini hari, di ruangannya yang sunyi, Purbaya menatap layar komputer dengan wajah tegang. Sebuah pola muncul jelas, dana besar, mengendap bukan karena tak bisa digunakan, tapi karena sengaja dijadikan cadangan politik. Di layar itu, angka 200 triliun rupiah tampak dingin, tapi bagi Purbaya, setiap digitnya membawa beban moral yang luar biasa. Ia menutup laptopnya, menatap jendela malam Jakarta, dan berkata pelan, "Uang memang bisa disembunyikan, tapi jejak digitalnya, tidak akan pernah hilang." Gedung DPR siang itu berubah menjadi arena perang. Suara-suara anggota dewan menggema di ruang rapat besar, kamera media berjejer rapat, dan publik menanti dengan napas tertahan. Di kursi depan, duduk dua sosok yang jadi pusat perhatian nasional, Kang Deddy Mulyadi, dengan sorot mata yang tajam, dan perwakilan tinggi Kementerian Keuangan, dengan wajah dingin penuh perhitungan. Hari itu, rapat bukan lagi sekadar formalitas, ini adalah pertarungan narasi antara kebenaran dan kekuasaan. Pukul 10.15, palu sidang diketuk. "Kita mulai pembahasan terkait dana mengendap 200 triliun rupiah, ucap pimpinan sidang. Suasana langsung menegang. Kang Deddy membuka map biru di depannya, lalu berdiri perlahan. Suaranya tegas, nyaring, dan penuh kemarahan yang tertahan. "Selama ini rakyat disuruh berhemat, disuruh sabar menunggu pembangunan. Tapi ternyata uang mereka justru diam. Tersimpan entah di mana, entah untuk siapa. Kalau ini bukan pengkhianatan terhadap amanah publik, lalu apa namanya?" Ruangan seketika bergemuruh. Beberapa anggota dewan bertepuk tangan, sebagian lainnya hanya menunduk, pura-pura sibuk membaca berkas. Kamera media menangkap setiap gerak, setiap ekspresi. Tapi pejabat Kemenkeu tetap tenang. Ia menatap Kang Deddy dengan senyum tipis. "Yang terhormat Bapak Deddy," ucapnya pelan tapi menusuk, "mohon dipahami, dana yang Bapak sebut mengendap itu hanyalah idle fund sementara. Uang tersebut menunggu proses administrasi. Tidak ada yang disembunyikan. Tolong jangan memelintir data untuk kepentingan politik." Kata-kata itu bagai bensin disiram ke api. Kang Deddy menepuk meja, suaranya bergetar menahan emosi. "Kepentingan politik. Ini bukan soal saya, ini soal rakyat yang uangnya ditidurkan. Kalau dana itu benar-benar menunggu administrasi, mengapa bertahun-tahun tidak tersentuh? Jangan ajari kami pura-pura buta terhadap permainan birokrasi." Sorak-sorai dari anggota lain meledak. Ketua sidang berulang kali mengetuk palu, tapi suasana sudah tak bisa dikendalikan. Ruangan berubah menjadi medan perdebatan yang panas dan liar. Sementara itu, Purbaya menonton semuanya dari layar televisi di ruang kerjanya. Ia tak tersenyum, tak juga terkejut.
Ia tahu, ini bukan lagi sekadar soal angka, ini sudah menjadi pertarungan narasi publik. Tapi dari semua suara yang terdengar di ruang Senayan itu, ada satu hal yang membuatnya terpaku. Salah satu pejabat Kemenkeu tanpa sadar menyebut kode dokumen rahasia, dokumen yang sama dengan yang Purbaya temukan dalam jejak digitalnya. Jadi memang benar, gumamnya pelan. Mereka tahu, dan mereka sedang menutupi sesuatu. Rapat hari itu berakhir tanpa kesimpulan, tapi di luar gedung DPR, rakyat sudah punya pandangan sendiri. Video perdebatan Kang Deddy dengan pejabat Kemenkeu viral di mana-mana. Rakyat bersorak mendukung keberaniannya, tapi sebagian elit justru mulai gerah. Mereka tahu, jika isu ini terus berkembang, tak hanya jabatan yang bisa hilang, tapi juga kepercayaan terhadap seluruh sistem. Dan di tengah badai itu, Purbaya bersiap melangkah ke fase berikutnya, membongkar sistem dari dalam. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit kelabu, jalanan sepi, hanya suara air yang memantul di jendela ruang kerja Purbaya. Di atas meja, berserakan tumpukan berkas, peta provinsi, dan lembar-lembar laporan digital. Matanya lelah, tapi pikirannya menyala. Ia sudah berhari-hari tak tidur cukup. Setiap data baru yang ia buka, semakin memperjelas sesuatu yang selama ini hanya ia curigai, bahwa uang 200 triliun rupiah yang mengendap itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rancangan besar. Ia mulai menyusun data berdasarkan tahun anggaran. Polanya mencolok. Setiap menjelang tahun politik, jumlah dana yang tidur justru meningkat drastis di beberapa daerah strategis. Setelah pemilu selesai, sebagian besar dana itu mengalir cepat melalui proyek-proyek yang tak jelas wujudnya. Bukan uang mati, gumamnya lirih, tapi uang cadangan untuk membeli kekuasaan. Ia menatap peta besar di depannya, menarik garis merah antara daerah-daerah itu, dan menyadari jaringan ini bukan hanya antar pejabat daerah, tapi juga melibatkan pihak di pusat. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar birokrasi. Tiba-tiba, layar komputernya berkedip. Satu persatu, file mulai tertutup sendiri. Koneksi internet putus. Tidak mungkin, ucap Purbaya panik. Ia mencoba membuka kembali datanya, tapi sebagian folder sudah lenyap. Di salah satu monitor, muncul pesan singkat tanpa pengirim. Berhenti, sebelum semuanya terbakar. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap layar kosong itu lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Ancaman itu jelas bukan dari peretas amatir. Ini adalah peringatan. Seseorang di luar sana tahu apa yang sedang ia kerjakan, dan tidak ingin kebenaran itu keluar ke publik. Namun bukannya mundur, Purbaya justru semakin yakin. Ia mulai menulis laporan rahasia, mencatat setiap bukti yang masih tersisa, dan mengamankannya di server luar negeri. Dalam catatannya, ia menulis kalimat sederhana namun menggigit. Jika uang adalah alat kekuasaan, maka membungkam kebenaran adalah senjata terakhir mereka. Di saat yang sama, Kang Deddy di Senayan terus bersuara keras, menantang pemerintah, menuntut transparansi. Publik mulai menganggapnya sebagai simbol perlawanan. Tapi bagi Purbaya, ini belum cukup. Ia tahu, tanpa bukti konkret, kebenaran hanya akan menjadi opini, dan opini mudah dilawan dengan propaganda. Malam itu, setelah berjam-jam bekerja, Purbaya menatap keluar jendela. Petir menyambar langit Jakarta, seolah ikut menegaskan ancaman yang menggantung di udara. Aku sudah melihat cukup, bisiknya pelan. Sekarang saatnya dunia juga melihat. Ia menyalakan kembali komputernya, mulai menyiapkan laporan besar, sebuah dosier yang, jika terbuka ke publik, bisa mengguncang fondasi kekuasaan negeri ini. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, seseorang sedang mengawasinya. Langit Jakarta siang itu tampak biasa saja, tapi di balik ketenangan gedung-gedung pemerintahan, badai sedang bergulung pelan. Sejak laporan Purbaya mulai beredar secara terbatas di kalangan wartawan investigatif, suasana politik berubah drastis. Telepon para jurnalis mendadak sunyi. Berita yang sempat tayang pagi, tiba-tiba menghilang sore harinya. Redaksi menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hentikan pemberitaan soal dana mengendap. Ini perintah, bukan permintaan. Di Kementerian Keuangan, wajah-wajah tegang mulai tampak di balik konferensi pers yang penuh senyum palsu. Seorang pejabat tinggi berkata dengan nada datar, tidak ada dana misterius. Semua terlapor, semua terkendali. Tapi publik tak lagi percaya.
Setiap klarifikasi justru terdengar seperti pengakuan yang dibungkus rapi. Di Senayan, Kang Deddy Mulyadi semakin keras bersuara. Kalau mereka diam, saya tidak akan. Katanya lantang di hadapan wartawan. Karena diam dalam ketidakadilan, sama saja ikut bersekongkol. Namun di balik layar, tekanan terhadap Kang Deddy mulai terasa. Telepon dari rekan politik datang tanpa henti. Tenangkan dulu, Kang, ujar salah satunya. Jangan bikin panas suasana. Banyak yang tidak suka dengan cara bicara Anda. Tapi Kang Deddy hanya tersenyum tipis. Kalau saya diam sekarang, besok rakyat takkan punya suara lagi. Ia tahu, ada harga yang harus dibayar untuk melawan sistem, tapi ia tak menyangka bayangannya begitu dekat. Sementara itu, Purbaya hidup dalam bayang-bayang paranoia. Setiap langkahnya kini ia hitung. Mobil asing kadang terparkir di depan rumahnya tanpa alasan. Email masuknya kini berisi ancaman samar, bahkan beberapa akun pribadinya diretas. Dalam salah satu ancaman, tertulis kalimat yang membuat darahnya membeku. Kami tahu di mana kau menyimpan datanya. Namun alih-alih menyerah, Purbaya semakin hati-hati. Ia memindahkan seluruh arsipnya ke server terenkripsi, dan menyimpan salinan fisiknya di tangan orang yang paling ia percayai, seseorang yang tak akan mudah dijangkau. Malam itu, di ruang kerjanya yang temaram, Purbaya menulis catatan tangan terakhir di buku jurnalnya. Tekanan dari atas bukanlah tanda untuk berhenti, tapi bukti bahwa kita sedang menyentuh sesuatu yang mereka takutkan. Ia menatap layar televisi yang menayangkan berita Kang Deddy diserang balik oleh lawan politiknya. Media mulai menyebutnya populis, provokator, bahkan pencari panggung. Narasi resmi mulai dibalik. Kekuasaan, seperti biasa, sedang memutar cerita. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa dikendalikan siapapun, rasa ingin tahu publik yang terus membara. Dan Purbaya tahu, selagi rakyat masih bertanya, kebenaran masih punya peluang untuk hidup. Tapi ia juga sadar, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Satu kesalahan kecil, dan semuanya bisa berakhir. Hujan baru saja reda ketika pesan itu datang. Di tengah malam yang sunyi, Purbaya menerima email tanpa subjek, tanpa nama pengirim. Hanya ada satu kalimat di baris pertama. Saya dari dalam sistem, dan saya tahu apa yang Anda cari. Di bawahnya, terlampir sebuah file terenkripsi berukuran besar, hampir 2 GB. Nama filenya sederhana, laporan Sandi. Jantung Purbaya berdetak cepat. Ia menatap layar beberapa detik, menimbang apakah harus membukanya atau tidak. Tapi naluri jurnalis dan analis dalam dirinya sudah mengambil alih. Ia mengetik kode dekripsi yang biasa ia gunakan, dan dunia pun terbuka. Ratusan data muncul di layar. Spreadsheet, laporan transaksi, notulen rapat, hingga pesan internal antar pejabat. Semuanya berpusat pada satu hal, 27 daerah dengan dana tidur di atas 1 triliun rupiah. Ada pola yang jelas, rekening tidak aktif selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba mencair menjelang tahun politik. Sebagian dana bahkan berpindah ke proyek fiktif yang dikaitkan dengan dukungan lapangan. Di salah satu dokumen tertulis catatan tangan yang membuat darah Purbaya berdesir. Pastikan dana tidak diotak-atik hingga instruksi pusat keluar. Kalimat itu membenarkan semua kecurigaannya. Ini bukan kelalaian, ini sistematis. Purbaya duduk terpaku. Ia tahu, apa yang ada di tangannya kini lebih dari sekadar bukti, ini adalah bom politik. Jika data ini bocor, bisa mengguncang kepercayaan publik pada seluruh struktur pemerintahan. Tapi jika disimpan terlalu lama, kebenaran bisa terkubur selamanya. Ia menghubungi seseorang yang bisa ia percaya, seorang jurnalis senior yang dulu pernah membongkar skandal besar. Aku punya sesuatu, katanya pelan. Tapi sekali ini keluar, kita tidak akan bisa mundur lagi. Beberapa jam kemudian, di tempat rahasia, mereka bertemu. Dokumen dibuka, ditelaah, diverifikasi silang. Ini gila, Pur, kata sang jurnalis. Kalau ini benar, negara sedang dikuasai oleh uang yang seharusnya milik rakyat. Purbaya mengangguk. Itu sebabnya mereka menakutiku, jawabnya tenang. Karena aku sudah memegang apa yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, sebelum laporan itu sempat dipublikasikan, mereka menerima peringatan. Seseorang dari jaringan media mengirim pesan pendek. Hentikan, ada nama besar di dalam data itu. Kalau nekat, kau bisa hilang. Purbaya memandangi layar laptopnya sekali lagi,
melihat angka-angka yang kini terasa seperti wajah-wajah tanpa nama, rakyat yang dikhianati sistem. Kalau ini benar mengguncang, biarlah, ucapnya lirih. Mungkin guncangan adalah satu-satunya cara membangunkan negeri yang tertidur. Ia lalu menekan satu tombol, mengirimkan salinan dokumen itu ke beberapa jurnalis independen, server asing, dan satu lembaga internasional. Dalam hitungan jam, rahasia yang dijaga bertahun-tahun mulai bocor ke dunia luar. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pagi itu, Indonesia terbangun bukan dengan kabar politik biasa, melainkan ledakan informasi. Dokumen berjudul "Laporan Sandi" telah beredar di media sosial, disalin, dibagikan, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Portal berita internasional mulai memuat headline yang mengguncang. Rp200 triliun dana pemerintah mengendap bertahun-tahun, bocoran ungkap dugaan politisasi anggaran. Dalam hitungan jam, dunia digital Indonesia berubah menjadi medan tempur. Hashtag seperti tagar dana mengendap, tagar kebenaran Purbaya, dan tagar Kang Deddy Melawan menduduki puncak tren nasional. Di jalan-jalan, rakyat mulai bicara. Warung kopi, terminal, hingga kantor pemerintahan dipenuhi bisik-bisik tentang uang yang disembunyikan. Seorang sopir ojek berkata lantang, bayangin, 200 triliun. Kalau dibagi ke rakyat, enggak ada lagi yang kelaparan. Sementara di layar televisi, perdebatan politik memanas. Sebagian membela Kementerian Keuangan, menuduh bocoran itu manipulatif. Namun sebagian lagi menuntut transparansi penuh. Kalau benar, ini pengkhianatan terhadap rakyat, ujar seorang anggota DPR dengan wajah menegang. Kang Deddy Mulyadi, yang sebelumnya diserang balik karena kritiknya, kini berdiri di tengah sorotan publik. Ia tak lagi sendiri, rakyat melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap keserakahan sistem. Dalam satu konferensi pers yang disiarkan langsung, Kang Deddy menatap kamera dan berkata tegas, "Saya tak bicara untuk nama partai. Saya bicara untuk rakyat. Kalau uang ini terbukti ditahan demi kepentingan politik, maka ini adalah dosa kolektif bangsa terhadap rakyatnya sendiri." Kata-kata itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Ruang komentar di media sosial membara dengan dukungan, doa, dan kemarahan. Namun di sisi lain, Kemenkeu dan sejumlah tokoh politik mulai panik. Konferensi pers darurat digelar. Jubir resmi mencoba meredam situasi, menyebut bocoran itu fitnah digital. Tapi publik sudah tak percaya. Setiap bantahan justru dianggap konfirmasi. Sementara itu, aparat mulai bergerak, beberapa jurnalis dan aktivis dilaporkan dipanggil untuk klarifikasi. Situasi perlahan bergeser dari debat terbuka menjadi upaya pembungkaman. Di ruangan gelapnya, Purbaya menatap layar televisi yang menayangkan wajah Kang Deddy berapi-api. Senyumnya tipis, namun matanya sayu. Inilah harga dari kebenaran, bisiknya. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Bocoran data itu telah keluar dari genggamannya, tumbuh menjadi gelombang besar yang tak bisa lagi dikendalikan siapapun. Dan di balik segala euforia publik, ada ketakutan yang kian nyata, karena kebenaran, sekali dibuka, tak pernah datang sendirian. Gelombang kebenaran memang sudah pecah, tapi kini arus baliknya datang lebih deras dan lebih berbahaya. Setelah bocoran, laporan Sandi, mengguncang negeri, pihak berwenang bergerak cepat. Bukan untuk menyelidiki isi datanya, melainkan untuk mencari siapa yang membocorkannya. Media yang menayangkan laporan itu dipanggil satu persatu, server berita diblokir tanpa alasan, dan narasi baru mulai disebar. Data itu palsu. Ini operasi politik menjelang tahun pemilu. Kang Deddy Mulyadi menjadi sasaran utama. Siang malam, berita di televisi menampilkan potongan-potongan ucapannya, dipelintir, dibenturkan dengan komentar para politisi elit. Kang Deddy memecah belah bangsa, kata seorang pejabat dalam konferensi pers. Tapi di tengah gempuran itu, Kang Deddy tetap berdiri tegak. Saya bukan musuh negara, katanya lantang di depan massa pendukung. Saya hanya menanyakan di mana uang rakyat berada. Kalau itu salah, berarti negeri ini sedang sakit. Sementara itu, Purbaya menghadapi ancaman yang lebih sunyi, namun jauh lebih mematikan. Akun emailnya diretas, data pribadinya disebar di forum gelap, dan beberapa nomor tak dikenal terus mengirim pesan. Hentikan sekarang, atau keluargamu yang jadi korban. Rumahnya diawasi, bahkan tetangganya mulai gelisah. Tapi justru di tengah ancaman itu, ia menemukan kekuatan baru.
Jika mereka takut, artinya kita sudah dekat pada kebenaran, tulisnya dalam catatan malamnya yang kelak dikenal publik sebagai catatan Purbaya. Beberapa rekan jurnalis mulai menghilang. Ada yang tiba-tiba cuti, ada pula yang mengaku berhenti karena tekanan. Di televisi, pemerintah mulai meluncurkan counter naratif besar-besaran, kampanye digital, testimoni pejabat, bahkan influencer yang tiba-tiba bicara tentang fitnah politik. Namun di balik gemerlap layar itu, rakyat semakin curiga. Setiap usaha menutupi justru memperbesar tanda tanya. Kalau tidak benar, tulis salah satu komentar yang viral, kenapa mereka begitu takut pada orang seperti Purbaya. Pada malam yang dingin, Purbaya menatap dinding ruangannya, kini penuh dengan catatan, garis merah, dan foto-foto wajah para pejabat. Ia tahu, tak ada lagi jalan aman. Tapi ia juga tahu satu hal, kebenaran yang telah keluar, tidak bisa dibungkam dengan ancaman. Ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya malam itu. Mereka bisa menyerang, tapi mereka tidak bisa menghapus jejak yang sudah tercipta. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan dan ketegangan yang tak terlihat. Purbaya tahu, badai terakhir sudah di depan mata. Dan kali ini, tidak semua akan selamat. Malam itu, Jakarta seperti menahan napas. Gedung DPR yang biasanya bising, kini dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Di luar pagar, massa berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, uang rakyat bukan mainan politik. Dan, kebenaran tidak bisa dibungkam. Dari kejauhan, Kang Deddy Mulyadi datang dengan wajah tegas, mengenakan jas sederhana dan sorot mata yang tak lagi bisa dipadamkan. Hari ini bukan sekadar rapat dengar pendapat, ini adalah hari penghakiman moral antara suara rakyat dan tembok kekuasaan. Di ruang sidang, kursi-kursi penuh oleh pejabat tinggi, anggota parlemen, dan kamera media. Ketika Kang Deddy berdiri, suasana langsung hening. Saya berdiri di sini bukan karena saya ingin populer, katanya, menatap lurus ke arah perwakilan Kemenkeu. Saya berdiri karena saya muak melihat uang rakyat diperlakukan seperti warisan pribadi. 200 triliun itu bukan angka di kertas, itu nasi rakyat, itu masa depan anak-anak Indonesia. Ruangan bergemuruh, sebagian tepuk tangan, sebagian berbisik cemas. Tapi sebelum suasana mereda, pintu belakang terbuka, dan Purbaya masuk, dengan langkah tenang membawa satu map hitam. Semua mata menoleh. Wartawan berdesis, itu dia, orang di balik bocoran data itu. Purbaya berjalan menuju podium, berdiri di samping Kang Deddy. Saya bukan politisi, katanya dengan suara pelan tapi tajam. Saya hanya seorang warga negara yang lelah melihat sistem ini menipu dirinya sendiri. Semua data sudah diverifikasi. Dana itu benar-benar mengendap, dan sebagian besar digunakan untuk kepentingan non-publik. Ini bukan fitnah, ini fakta. Ia mengangkat beberapa dokumen, menampilkan tanda tangan pejabat, notulen, dan bukti transfer yang tidak terbantahkan. Kamera menyorot setiap lembaran. Aula berubah menjadi lautan bisik-bisik panik. Salah satu pejabat Kemenkeu yang duduk di kursi depan berdiri tergesa, berusaha menepis tuduhan. Itu ilegal. Data itu hasil peretasan, tidak sah. Teriaknya. Tapi Kang Deddy menatapnya tajam. Tidak sah bagi mereka yang takut terbuka, tapi sah bagi rakyat yang berhak tahu. Kami tidak menyerang negara, kami menyelamatkannya dari tangan orang-orang yang memperdagangkan kejujuran. Kata-kata itu seperti petir di tengah siang. Tepuk tangan membahana dari tribun pengunjung, dan di luar gedung, massa mulai bersorak memanggil nama keduanya, Purbaya. Kang Deddy, rakyat bersama kalian. Namun kemenangan itu terasa pahit. Di balik keramaian, aroma bahaya semakin kuat. Purbaya sadar, apa yang mereka buka hari ini akan mengguncang banyak kepentingan besar. Ia menatap Kang Deddy dan berbisik pelan, setelah ini, mereka tidak akan tinggal diam. Kang Deddy tersenyum, menepuk pundaknya. Kalau bukan kita yang buka, siapa lagi? Kadang kebenaran memang harus dibayar mahal. Di luar gedung, langit Jakarta mendung berat. Sirene mulai terdengar dari kejauhan. Badai belum usai, tapi untuk pertama kalinya, rakyat melihat bahwa keberanian bisa menembus kebohongan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Pagi itu, matahari Jakarta terasa berbeda. Sinar mentari menembus celah-celah awan setelah berhari-hari kota diselimuti mendung. Tapi bukan cuaca yang berubah, melainkan suasana bangsa. Berita tentang pengungkapan dana 200 triliun rupiah telah menyebar ke seluruh pelosok negeri.
Dokumen, data, dan rekaman rapat yang dibawa oleh Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi kini resmi diserahkan ke lembaga audit independen. Tidak ada lagi jalan untuk menutupinya. Dan hari itu, dunia menyaksikan bagaimana kebenaran akhirnya berbicara. Di layar televisi nasional, juru bicara pemerintah akhirnya angkat bicara, bukan untuk membantah, tapi untuk mengakui. Dengan wajah tegang, ia berkata, ada kelalaian dalam pengelolaan dana daerah. Kami akan melakukan audit dan penindakan. Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk mengguncang fondasi kekuasaan. Di jalan-jalan, rakyat bersorak. Di media sosial, gelombang dukungan untuk Purbaya dan Kang Deddy mengalir deras. Mereka tak lagi dianggap pemberontak, tapi pahlawan suara rakyat. Di banyak tempat, mural bergambar keduanya mulai bermunculan, lambang dari keberanian di tengah ketakutan. Namun di balik euforia itu, keduanya memilih diam. Kang Deddy menolak semua tawaran wawancara. Perjuangan ini bukan tentang saya, katanya. Ini tentang rakyat yang berhak tahu. Sementara Purbaya memilih menghilang dari sorotan, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Di ruang kecilnya, ia menatap tumpukan dokumen lama dan berkata pelan. Kebenaran bukan untuk dipuja, tapi untuk dijaga. Ia tahu, meski badai telah reda, arus bawah politik masih bergejolak. Tapi untuk pertama kalinya, rakyat punya harapan bahwa masih ada suara jujur di tengah gemuruh tipu daya. Beberapa bulan kemudian, hasil audit diumumkan. Sejumlah nama besar dinyatakan bersalah, sebagian lainnya mengundurkan diri diam-diam. Dana yang mengendap mulai digunakan untuk pembangunan, bantuan sosial, dan pendidikan. Rakyat kembali bicara tentang masa depan, bukan lagi tentang skandal. Dalam diamnya, Purbaya tersenyum. Perubahan memang lambat, katanya pada dirinya sendiri, tapi tidak selamanya tertidur. Dan di penghujung kisah ini, di bawah langit sore yang perlahan memerah, Purbaya menulis kalimat terakhir di jurnalnya, catatan yang kelak dikenal sebagai penutup perjuangan. Mereka bisa menyembunyikan uang, tapi tidak bisa menyembunyikan nurani. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi saat ia tiba, semua topeng akan runtuh. Dalam dunia politik, kebenaran seringkali bersembunyi di balik tumpukan angka, laporan, dan kebijakan. Tapi sejarah selalu mencatat, akan selalu ada orang yang berani membukanya. Purbaya dan Kang Deddy telah menunjukkan, bahwa keberanian tak selalu datang dari kekuasaan, tapi dari hati yang menolak diam melihat ketidakadilan. Skandal 200 triliun rupiah mungkin telah terungkap, tapi perjalanan mencari keadilan belum selesai. Masih banyak rahasia di balik meja-meja kekuasaan, dan Purbaya akan terus menelusurinya, demi satu hal, agar rakyat tidak lagi dibodohi oleh sistem yang rakus dan gelap. Kalau kamu percaya bahwa kebenaran tidak boleh kalah, bantu kami terus suarakan kisah-kisah seperti ini, tekan like kalau kamu peduli pada kejujuran, tulis komentar tentang pendapatmu soal kasus ini, dan jangan lupa subscribe channel Purbaya Cargon, agar kamu tidak ketinggalan setiap fakta baru yang akan kami ungkap berikutnya. Karena di balik setiap kebohongan besar, selalu ada satu suara kecil, yang berani berkata, kebenaran itu masih hidup.